selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Namanya penyuluhan itu harus terus menerus. Apalagi vasektomi di Indonesia tuh kurang dari 1%. Jangankan di vasektomi, disunat aja masih padahal itu udah diwajibkan untuk kebersihan. Itu aja sunat masih banyak yang enggak. Laki-laki Indonesia ini sama sekali tidak ada partisipasinya kepada peran dalam reproduksi ya. Jadi semua dibebankan kepada istri. Kang Deddy Mulyadi mewajibkan vasektomi ya sebagai syarat terima bansos. Nah, ini banyak reaksinya nih. Mengenai vasektomi ini ada pro, ada kontra gitu. Nggak tahu serius apa enggak KDM ya. Tapi kita tanya dulu vasektomi itu apa sih? Banyak yang komentar, banyak yang responsif, tapi nggak tahu vasektomi itu apa gitu. Langsung ada Dokter Boyko nih di sini nih. Gimana dok? Jadi Mas Ari, jadi yang namanya vasektomi itu adalah kontrasepsi mantap. Ya, kalau pada wanita namanya tubektomi. Jadi tubeknya, saluran telurnya yang diikat, dipotong diikat. Kalau pada pria namanya vasektomi, yaitu saluran yang diikat itu adalah mengikat antara testis penghasil sperma pada vas deferens namanya saluran itu, yaitu yang diikat. Jadi nanti cairan yang keluar itu tidak mengandung sperma lagi. Cuma cairan kosong jadi. Cairannya kosong, tapi hanya cairan itu kan ada yang namanya kelenjar Cooper, ada yang namanya prostat. Jadi tinggal 95% sisanya, 5% kan sperma. Gitu loh. Begini, penasaran jadinya nih. Berarti dia harus dioperasi. Operasi kecil. Operasi kecil. Zaman dulu saya sih yang lakukan operasi dokter umum plus yang terlatih ya, diambil, kemudian diikat, kemudian dipotong, sama diambil, diikat, dipotong, selesai. Nggak sampai 15 menit. Tapi mempengaruhi, maaf nih ya teman-teman, mempengaruhi kenikmatan nggak tuh? Enggak dong. Kan yang diikat kan salurannya. Dan cairan tetap keluar, nggak ada. Senjatanya tetap di situ kan, nggak berubah kan? Nggak berubah. Enggak, jadi mungkin ada bola-bola mengecil sebelah gitu. Tidak ada sama sekali. Jadi vasektomi ini di berbagai macam negara itu sudah sangat populer ya. Dan mereka menganggap bahwa ini adalah salah satu upaya untuk peran laki-laki di dalam kesehatan reproduksi. Ya, jadi perannya begini. Wanita kan sudah hamil, melahirkan, menyusui, kemudian mengurus anak juga. Nah, di sini peran laki-lakinya adalah KB-nya dikasih kepada yang laki-lakinya. Karena kalau wanita udah peran-peran itu segitu banyak ya, kemudian juga dia kan banyak yang nggak cocok, misalnya menggunakan IUD terasa oleh si laki-laki benangnya, menggunakan yang namanya suntik, KB suntik jadi gendut, menggunakan pil berjerawat, menggunakan susuk mensek kadang-kadang nggak teratur. Jadi baik hormonal maupun mekanikal buat perempuan itu nggak banyak efek sampingnya, nggak nyaman. Akhirnya kalau di luar itu laki-lakinya yang ikut berpartisipasi dalam keluarga berencana dengan vasektomi. Karena laki-laki itu kan hanya satu yang ini penggunaan kondom saja, ya. Sementara perempuan begitu banyak variasinya. Jadi kalau udah pakai itu nggak perlu pakai kondom lagi? Kalau dengan istri nggak perlu dong. Tapi kan yang kita takutkan kan mereka menganggap karena saya sudah tidak bisa menghamili pasangan. Nah, itu kemudian dipakai untuk alat untuk dan tanda kutip berselingkuh. Oh ya, oke, benar. Gitu loh. Tapi kan banyak juga pasangan suami istri akhirnya pakai karet kan supaya nggak punya anak lagi gitu kan. Iya. Suami-suaminya banyak yang ya boleh dibilang komplain juga gitu ya. Iya. Udah kok jadi mengurangi sensasinya nih kan gitu. Kalau ini berarti Kalau ini dia nggak usah pakai yang namanya karet atau kondom, tapi dia tetap bisa mendapatkan kepuasan. Berarti kan yang hambatan penggunaan kondom yang katanya tidak sensitif, seperti bermain piano pakai sarung tangan, kok kayaknya nggak enak, itu bisa dikurangi. Artinya itu tidak piano pakai sarung tangan. Analoginya pas banget itu kayaknya. Seperti itu kan, mereka selalu mengatakan tidak
tidak terasa gitu. Teman-teman, ini untuk pasangan halal ya, jangan ngayal yang enggak ya. Ini untuk pasangan halalnya, untuk para suami istri yang sekarang sedang mau menunda kehamilan atau mungkin menyiasati biar nggak sering. Sebentar, dok, yang belum punya anak boleh nggak sih begitu? Yang belum punya anak pakai vasektomi? Enggak, vasektomi itu kalau kontap, artinya mereka-mereka yang sudah cukup anak. Udah cukup anak cukup kan? anak, mereka tidak mau membebani lagi si wanita dan mereka ingin supaya kalaupun melakukan hubungan tidak akan menghasilkan kehamilan kembali. Nah, vasektomi kan juga ada alasan-alasan, makanya Kang Deddy mengatakan begitu adalah alasan ekonomi. Anaknya udah blerot banyak gitu, kondisi sosioekonominya rendah, ya kan? Ya bagaimana supaya mereka itu juga tidak hamil lagi. Nah, mengapa dikaitkan dengan bansos? Karena bansos ini kan bantuan dari pemerintah. Jadi jangan sampai bansos ini dipakai untuk hamil lagi, akhirnya nggak kepake. Lebih baik bansos itu dipakai untuk anak-anak yang sudah lahir, kualitasnya ditingkatkan. Jadi tidak kena stunting, dapat pendidikan, makanan-makanannya lebih bergizi. Bergizi ya. Tapi ada juga pengantin baru misalnya, baru ini tapi belum ready mau punya anak, mau menjarakin 2 tahun dulu misalnya, nanti punya anak nanti aja deh, habis 2 tahun udah agak ekonomi lebih baik baru punya anak gitu. Kemudian dia pakai vasektomi gitu. Enggak, itu bukan. Enggak. Karena dia disebut kontrasepsi mantap. Artinya tuh tujuannya adalah tidak menambah anak, tetap sama dengan tubektomi. Gitu. Jadi kalau dia masih nggak mau punya anak, lebih baik menggunakan yang seperti reversible ya, seperti kondom, seperti itu. Tapi dok, kalau boleh tahu selama berapa tahun sekarang ini udah berapa kali masangin vasektomi? Saya zaman-zaman dulu masih saya kan dokter kandungan kan, yang waktu masih dokter umum dulu, masih zaman-zamannya di kalau nggak salah tuh di daerah-daerah puskesmas di Hutan Kayu. Nah itu pernah itu ngelihat, kemudian juga kita nyoba untuk melakukan vasektomi. Masih zaman-zamannya beberapa puluh tahun yang 80-an. Oh, masih 80-an dulu ya? Iya. Belum banyak lagi ya? Belum banyak. Nah, laki-laki kan agak sedikit gimana ya? Mungkin itu organ terpenting bagi laki-laki ya. Nah, itu dia yang mesti kita sekarang betulin mitos-mitos itu. Ya, bahwa vasektomi nanti bikin mandul, vasektomi itu dikebiri. Nah, itu semua salah gitu loh. Tidak ada gangguan keperkasaan. Ya, maksudnya kok seakan-akan dimandul, kan nggak dimandulin. Maksudnya itu kan vasektomi itu hanya dibuat mandul karena memang kepengen udah nggak punya anak lagi kan. Tapi kalau dia kepengen punya anak lagi, ya disambung lagi. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya sama seperti kontrasepsi kondom, bedanya cuma di situ aja kan. Sama-sama kontrasepsi, cuma yang satu mantap itu artinya sudah memang tidak ingin menambah anak. Kalau kondom kan kontrasepsi, kalau memang mau punya anak, kondomnya dibuka aja gitu loh. Ya mungkin kalau simpelnya seperti itu guys. Tapi walaupun begitu ya, ini disarankan untuk yang udah punya anak ya pastinya. Soalnya tadi benar juga dokter, kalau misalnya orang sampai tahu nggak bisa menghamili, jangan-jangan punya pikiran jadi malah kemana-mana ya, kesempatan ini. Nah iya, tapi kan tetap aja yang namanya penyakit kelaminnya kan tidak terlindungi. Iya kan? Yang diikat kan cuma itu. Yang tapi kalau dia misalnya, mohon maaf ya, dia melakukan seks bebas, free sex, ya penyakit kelaminnya tetap, terutama HIV/AIDS yang sekarang lagi gawat-gawatnya. Katakan gawat HIV itu tinggi banget. Saya orang-orang ketemu dengan teman-teman di Thailand juga mengatakan Indonesia tuh sekarang sebenarnya sudah darurat untuk HIV/AIDS. Karena apa? Karena kan HIV/AIDS itu kan nggak ada gejala. Dia ada gejala ketika AIDS-nya sudah menjadi sindrom AIDS, sudah muntah darah, sudah buang air terus-terusan di masa-masa yang terminalnya. Jadi banyak orang yang nggak sadar kalau dia AIDS. Sadar. Tapi ketika dia itu tidak ada gejala, dia sudah bisa menularkan kepada orang lain. Makanya fenomena di Indonesia ini fenomena gunung es. Yang kelihatan, yang diperiksa HIV positif cuma sedikit, tapi di bawahnya nggak periksa begitu banyak. Ini penghitungannya udah di mana tuh? Mereka berdasarkan dari pemeriksaan dong. Misalnya ada orang sakit, misalnya ya, misalnya kena kencing nanah katakanlah. Jadi
diperiksa. Karena kita kan berpikirnya itu itu pasti gonore, ya kan? Tetapi kan ternyata sekarang ini multi gitu. Ada gonorenya, ada herpesnya, ada HIV-nya. Wah, jadi sebenarnya edukasi mengenai HIV juga sebenarnya masih kurang berarti sangat masih kurang. Masih kurang ya. Dan mereka itu menganggap tidak takut. Nanti kan ada obat kan dari Kemenkes. Obat itu kan hanya memperpanjang hidup, bukan mengobati. Jadi kita tekan CDR-nya, darah putihnya, ya, untuk kita naikkan ya kemampuan imunitasnya dengan menggunakan obat-obat yang disebut dengan obat-obat antiretrovirus. Jadi bukan menyembuhkan, virusnya nggak menyembuhkan. Virusnya itu kita dikurangi, tapi tidak sembuh. Cuma mengurangi aja, mah kadang-kadang gara-gara berkurang rasa udah sembuh. Rasa sudah sembuh. Nah, disitulah banyak orang kecele, karena dia pada waktu dia merasa sudah sembuh itu dia menghentikan pengobatan. Ketika menghentikan pengobatan, virusnya naik lagi dan kemudian pasiennya meninggal. Nah, HIV/AIDS itu meninggalnya tuh juga yang beberapa kali saya lihat di waktu saya masih tugas di Rumah Sakit Darmais, waktu Rumah Sakit Darmais juga menerima pasien HIV itu sangat menyedihkan gitu. Jadi buang air besar, darah, panas tinggi, tifus ya. Jadi semua penyakit-penyakit itu kena ke dia. Kemudian mukanya juga jadi berubah, timbul seperti kanker-kanker kecil, kanker pada kulit, sarkoma Kaposi. Ya, kemudian juga karena jamur jadi bolong-bolong juga ya ininya memutih mulutnya. Nah, itu adalah HIV AIDS stadium terminal pada akhirnya. Jadi terminal itu yang paling parah udah terminal. Tapi yang nggak terminal ini banyak banget. Banyak banget. Aduh. Belum sampai saya. Kita tinggal tunggu aja 10 tahun kemudian meledak. Ya, soal belum lama kita juga ngobrol di sini, ada dokter yang bilang tuh ada istri solehah gitu di rumah, nggak kemana-mana, nggak taunya beliau ini terpapar gitu, udah agak tinggi, dia juga kaget ternyata dia positif segala macam, nggak taunya dibawa dari suaminya. Iya. Gitu. Hampir kalau kita lihat di Indonesia ini biasanya dibawa dari suaminya, apalagi saya sebagai dokter kandungan kan harus melakukan pemeriksaan. Kalau kita lihat suaminya suka mohon maaf ya main, suka jajan, ya kita harus periksa itu. Karena itu berbeda banget dalam pertolongan persalinan pada persalinan pada orang-orang dengan HIV. Pertama, si ibu tidak boleh menyusui. Kedua juga dokternya kan, karena persalinan itu kan mengandung bermain dengan darah juga, pecahan ketuban juga, kita tidak boleh ada luka. Kadang-kadang sarung tangan pun harus double. Karena kalau sampai penularan HIV kan hanya hubungan seks, jarum suntik, atau ada tuh bagian dari yang luka atau ibu kepada janin. Jadi itu aja bermain di situ. Nah, kalau kita menolong persalinan dengan orang dengan adanya darah yang itu kemudian ada luka, ya kita ketularan. Bisa ketularan. Ini kayak zombie ya. Zombie kan kalau kena darah gitu ada luka bisa gitu ya. Saya baru agak detail nih mengetahuinya. Jadi kayaknya memang agak sedikit menakutkan untuk yang baru pertama kali dengar. Nggak tahu nih teman-teman udah sering tahu fakta ini belum, bahwa ternyata HIV itu lebih banyak daripada yang kita kira. Saya pikir isunya udah hilang. Enggak. Justru kita makin takut. HIV/AIDS di Indonesia itu laju pertumbuhannya paling tinggi se-Asia Pasifik. Paling tinggi Indonesia? Se-Asia Pasifik. Apa? Lajunya. Ya karena satu, edukasi mengenai HIV/AIDS, edukasi mengenai pendidikan seks belum menyeluruh. Kedua, edukasi mengenai HIV/AIDS juga belum ini, dan mereka terlena dengan ada BPJS, ada Kemenkes yang akan memberikan obat. Mereka berpikir bahwa obat itu menyembuhkan, padahal tidak. Sampai kapanpun, sampai sekarang kalau kita berdiskusi ya dengan beberapa ahli HIV mengatakan tidak mungkin ditemukan vaksinnya pun belum tentu. 5 tahun ke depan akan ditemukan. Jadi ya satu-satunya cara ya jangan melakukan seks bebas. Kalau melakukan seks yang halal yaitu hanya dengan istri pasangannya. Jadi kan ada A, B, C, D ya. A-nya abstinensia, jangan melakukan hubungan seks, tidak melakukan hubungan. B-nya be faithful, setia kepada pasangan. C, kondom. Meskipun kondom itu Profesor Mann dari Harvard mengatakan hanya bisa sampai 76%. Karena kondom itu ada teori berpori-pori, kemudian juga hubungan seks itu kan tidak hanya dengan alat kelamin saja ya. Kemudian D itu adalah don't inject.
karena itu paling banyak juga dari jarum suntik yang mereka-mereka yang menggunakan narkoba. Dari paling banyak juga itu. Dulu kita menemukan hampir sama tuh antara hubungan seks dengan narkoba sekitar 45 ya. Tapi sekarang hubungan heteroseksualnya sudah sampai ke 70, narkobanya sekitar 25-an. Aduh, kemudian edukasi. Nah, inilah edukasi ini. Ini sepertinya sebuah alarm ya buat kita semua ya, bahwa penyakit menular seksual itu ternyata belum selesai. Saya pikir itu tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Jadi sebenarnya edukasi seperti ini masih sering dong nih. Emang harus sering. Tapi kan harus tahu juga Mas Ari, bahwa saya dulu pernah ya di TV itu misalnya mau Hari AIDS sedunia tanggal 1 Desember. Kita tawarkan bagaimana untuk mengedukasi. Nah, kan mereka tuh nggak mau karena apa? Karena sepi iklannya. Karena kan seakan-akan menakut-nakuti. Sebenarnya bukan menakut-nakuti, tapi memberikan edukasi. Ya memang kita harus takut lah, penyakit itu tidak ada obatnya. Gitu loh. Dan ketika seseorang itu terkena HIV AIDS, dia juga meninggalkannya kan dalam keadaan boleh tanda kutip ngeri juga gitu loh, dengan segala komplikasinya. Apalagi kalau sampai virus daya tahan tubuhnya turun, kemudian otaknya itu yang terserang oleh virus tersebut. Lebih banyak lagi perempuan sih, Dok, yang kena. Kalau ini hampir berimbang. Hampir berimbang. Tapi memang unik ya 50. Urusannya dengan yang di bawah ini. Kebanyakan kan wanita yang kemudian misalnya kayak alat KB, iya, gitu. Memang betul. Kebanyakan wanita. Sekaliannya ada vasektomi, laki-laki udah panik. Baru dibilang vasektomi, laki-laki langsung jadi pembicaraan. Laki-laki aja bukan itu saja. Sekarang kita banyak. Jangankan di vasektomi, disunat aja masih padahal itu udah diwajibkan misalnya atau dianjurkan oleh agama untuk kebersihan. Itu aja sunat masih banyak yang enggak. Baru pada dewasa mereka. Nah, oleh karena itu namanya penyuluhan itu harus terus-menerus. Apalagi vasektomi di Indonesia itu kurang dari 1% yang berpartisipasi. Bandingkan masih dengan sedikit. Ya, bandingkan dengan di India atau di Bhutan 40%, di Jerman 25%, di New Zealand 25%. Gitu loh. Kalau kita lihat statistiknya seperti itu kan seakan-akan laki-laki Indonesia ini sama sekali tidak ada partisipasinya kepada peran dalam reproduksi ya. Jadi semua dibebankan kepada istri. Ya. Ini salut untuk para wanita nih ya, anak, istri yang harus menanggung gitu ya. Kemudian urusan menyusui istri. Termasuk tadi penyakit menular seksual yang nakal suaminya, istrinya juga kena. Mending kalau cuma kena penyakit, tapi kan yang paling sering sekarang CA, kanker serviks kan. Kanker serviks juga kita bergantian dengan kanker ini menjadi nomor 1 atau nomor 2, bergantian dengan kanker payudara. Dan kanker serviks 80% sebabnya adalah karena perilaku pasangannya yang suaminya juga bandel, itu bisa kanker serviks. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi kanker serviks itu paling banyak tuh dibawa dari para suami-suami yang nakal kepada istrinya. Aduh. Udah di vasektomi aja deh. Jadi ntar malah nakal lagi. Vasektomi tidak membantu untuk tidak membantu ya. Kalau nakal jadi ya nakal. Semua tuh pada pengendalian diri, pada iman dirinya sendiri lah. Gitu. Kalau kita mau ngomongin ya masalah itu gitu loh. Wah, ternyata baru tahu kita banyak ini blank spot guys. Ya, wanita ini ternyata memiliki tanggung jawab yang nggak kaleng-kaleng ya. Udah hamil 9 bulan, melahirkan. Ketika mau KB yang diunjus-unjus wanita juga gitu. Ketika lakinya bandel, wanitanya juga kena gitu ya. Betul. Waduh, kita jadi lebih dewasa apalagi untuk para suami ya, lebih sayang lagi sama istrinya. Ya, harusnya begitu. Jadi kebanyakan orang-orang yang memilih vasektomi adalah memang dari data penelitian adalah pria-pria yang sangat sayang sama istrinya. Udah lama aku kan sudah nggak mau punya anak lagi. Lebih baik kita kontak. Kamu sudah cukup hamil, melahirkan, menyusui, mendidik dan sebagainya. Aku aja yang ikut kontaknya. Aku yang vasektomi. Keuntungannya apa sih vasektomi itu? Vasektomi kan pertama tindakannya lebih mudah dibandingkan dengan kalau itu kan mesti dibuka perutnya dan sebagainya kan, ya. Kemudian yang kedua itu keuntungannya apa? Keuntungannya adalah bahwa tidak ada gangguan keperkasaan kepada si pria. Nggak jadi kemudian mentalnya down, cairannya nanti berkurang, nanti nggak ejakulasinya bagaimana? Nggak ada sama sekali. Maaf dok,
pengaruh gak sama apa namanya naik atau enggak gitu? Tidak berpengaruh. Nggak pengaruh? Karena naik enggak kan daripada itu kan pengaruh hormon testosteron. Hormon testosteronnya nggak diapa-apain kok. Oh jadi nggak ngaruh Nggak dengan ada, hanya salurannya yang diikat supaya cairan sperma itu tidak lewat situ, cuman begitu doang. Karena diikat jadi nggak bisa Iya. berdiri, ketarik itu Iya. berdiri nggak bisa gitu. Nggak, jadi nggak bisa bersaluran, dipampetin gitu loh. Aman guys, jadi nggak usah khawatir karena efek sampingnya nggak ada berarti Nggak ada. ya. Nggak ada. Hampir efek nggak ada, tapi keberhasilan Ah. untuk KB-nya kegagalan kegagalan hampir nol. 9 keberhasilan 99,9. Pil aja masih 1% dari 100 orang. Spiral 3, ya kan? Apalagi susuk belum lagi efek samping. Kalau vasektomi kan nggak ada. Nggak merubah lakinya jadi gemuk itu. Nggak ada. Nggak ada ya. ada. Tapi ada image katanya kalau di vasektomi itu sama aja mengebiri. Nah, salah. Kalau mengebiri itu diangkat Apanya? bijinya yang testisnya. Ini kan enggak. Oh iya. Itu kayak kucing dong. Iya, itu diangkat dua-duanya. Itu untuk membuat jadi produksi testosteronnya tidak ada. Akibatnya si laki-laki itu seperti perempuan, kulitnya menjadi lunak, kemudian juga menjadi botak, kemudian juga payudaranya tumbuh karena tidak ada hormon laki-laki. Kalau vasektomi kan enggak, bukan dikebiri dia. Testisnya tetap ada kok. Jadi kalau dipotong itu dikebiri Iya. nggak ada hasrat lagi. Kalau dikebiri nggak ada hasrat, testosteronnya nggak ada. Oh, oke. Kalau vasektomi kan testosteronnya ada, cuma diikat salurannya doang. Tapi produksi testosteron nggak pengaruh? Tidak pengaruh sama sekali. Oh, I see. Jadi ketakutan dan Itu mitos-mitos yang berkembang. Mengapa orang takut melakukan vasektomi itu memang banyak. Salah satunya itu ada gangguan keperkasaan. Nanti cairannya kurang, padahal cuma 5% yang kurang. Kemudian itu dikebiri, enggak, padahal testisnya tetap aja 2, wajakannya tetap ada. Gitu. Kemudian juga mitos-mitos nanti keperkasaannya berkurang, itu juga nggak ada. Apa yang berkurang? Tidak ada sama sekali. Nah, tapi kalau secara normal laki-laki itu normalnya bisa bertahan sampai umur berapa? Sampai usia 80 Masih bisa laki-laki? Masih bisa. Kalau wanita sepanjang dia masih memproduksi sperma ya, karena sperma kan tetap diproduksi. Kalau wanita kan masuk menopause saja usia 50 tahun dia sudah stop. Ininya produksi telurnya. Loh, berarti kalau laki-laki misalnya umur 60 70 tuh masih ada bisa produksi sperma, ya. Kemudian istrinya udah enggak ibarat istilahnya menopause. Itu bisa sulit dong untuk hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri mah tetap bisa dong. Tidak ada kaitan antara dia menopause. Kan menopause hanya tidak diproduksi telurnya, tapi kan tetap aja misfinya ada, tetap aja semuanya cairannya ada. Tapi hasrat masih ada nggak? Hasratnya masih ada, tapi kalau misalnya dia berkurang bisa dibantu, misalnya dengan ya itu tadi dengan Menohub atau apa gitu. Karena ini. Ya, Menohub ini kan bisa ngebantu untuk mereka-mereka yang ketika memasuki usia menopause 40 tahun ke atas misalnya sudah mulai hasratnya berkurang, bisa dibantu. Dan Menohub ini juga bisa membantu untuk gejala-gejala menopause yang lain kayak kulit keriput jadi lebih glowing lagi, vagina yang terasa kering jadi lebih basah lagi. Kemudian juga yang lebih tulang-tulang terasa keropos ya, gampang sakit-sakit itu juga bisa hilang. Kemudian juga yang terpenting adalah misalnya payudaranya juga dia bisa kembali lebih performanya kayak muda lagi. Karena kan kita tahu ketika menopause itu yang hilang hormon estrogen kan turun. Nah, sementara yang ada di dalam kandungannya ini ada sejenis estrogen tapi berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oh, gitu. Jadi maksudnya gini, sebelum berhubungan atau emang diminum rutin ini beginian? Misalnya boleh, bukan hanya sebelum hubungan, dianggap sehari-hari saja. Oh, jadi mengembalikan peran wanita menjadi lebih muda lah gitu. Tapi kita juga memberikan ini kepada mereka-mereka yang Menohub ini kepada mereka-mereka yang memang gairah seksnya dari awal udah kurang gitu. Jadi kita penambahan daripada estrogennya ini bisa didapatkan di linknya aja nih di bawah. Nanti kalau ada yang mau mengenai Menohub ini, karena ini sampai yang saya tahu ya, orang-orang dari Belanda, dari luar negeri pun kalau ke Indonesia tuh beli banyak ini. Karena kan
Ya di sana mungkin mahal dan mereka tahu bahwa ini kan semuanya terbuat dari herbal yang ada juga di Indonesia. Oh, jadi maksudnya dikonsumsi itu nggak membahayakan? Nggak membahayakan karena herbal. Dan mereka juga tahu ini kan sudah ada BPOM-nya, lalu juga ada halalnya, kemudian sudah diuji coba gitu. Waktu itu BPPT yang melakukan penelitian ini dalam membantu kesehatan reproduksi wanita. Khususnya memasuki usia menopause ini buat wanita-wanita kan boleh ditanda kutip ya, mereka menjadi tidak percaya diri, mereka juga secara emosional juga menjadi lebih mudah marah, terganggu. Nah, dibantu dengan ini biasanya. Sehingga melalui masa menopause itu juga dengan smooth. Dan ini bisa diminum sebelum menopause maupun setelah menopause. Oh, jadi walaupun belum menopause juga boleh minum. Oh, gitu. Wah, jadi saya mungkin sempat pernah dengar obrolan gitu ya. Laki-laki mah bisa sampai umur berapa, tapi kalau wanita kan. Ya, tapi kan laki-laki juga perlu dong stamina. Karena laki-laki juga ada yang namanya andropause. Andropause itu hormon laki-laki itu kan dari usia 35 udah turun 1%. Beda dengan menopause. Menopause turunnya 75% sekaligus kan. Bedanya wanita tuh begitu. Nah, karena dia turun-turun ya kita tambah juga ya untuk keperkasaan mereka. Tapi yang muda-muda juga bisa, misalnya dengan menggunakan ProLQ ini. ProLQ ini kan khas. Ada tumbuhan di Indonesia namanya purwoceng. Ada jahe merah dari Indonesia juga. Ada juga yang namanya ginseng. Ada juga. Yang semuanya itu dikombinasikan ya, sehingga bisa membangkitkan kembali pria-pria yang memang sudah mulai menurun hasratnya. Dan pria-pria sekarang menurun itu bukan hanya ketika mereka itu sudah menua sih otomatis dia turun, tapi juga mereka yang stres, kurang tidur, apalagi mereka kebiasaan hidupnya tidak baik seperti merokok. Nah, itu juga kita bantu. Namanya ProLQ ini sudah dari tahun 2004, jadi sudah 21 tahun kita bikin ini. Ya, ProLQ ini sudah masih bertahan sampai sekarang. Dan saya pun masih minum untuk menjaga. Wah, saya perlu cobain juga nih. Ya, apalagi mau berangkat haji kan? Ya, berangkat haji gak ada lawan dong. Bukan, kan tidak harus ini staminanya kan jadi bagus. Jadi ini juga sakit. Untuk menjaga stamina juga. Iya, stamina. Tapi lebih kepada nantinya kepada seks. Tapi kan haji juga kalau sudah selesai kan udah boleh kan. Tapi gitu memang laki-laki itu katanya kalau misalnya ukuran kadar gulanya berlebih, katanya juga bisa pengaruh. Pokoknya sepanjang gaya hidup para pria itu berantakan, makan terlalu banyak gula, kemudian lemak-lemak, gorengan, santan, itu juga bisa membuat akhirnya jadi gendut, diabetes tipe 2, jeansnya katanya lebih dari ukurannya dari 34. Nah, itu semua bisa mengakibatkan gangguan keperkasaan. Kurang tidur, karena imunitasnya juga menurun. Kurang olahraga, karena aliran darahnya juga endorfinnya tidak diproduksi. Stres itu yang namanya erectile dysfunction atau gangguan fungsi ereksi yang sifatnya psikogenik. Laki-laki apalagi zaman sekarang tuh rentan sekali. Zaman dulu saya ini waktu jadi seksolog itu kan dulu pasien saya tuh usianya biasanya 40 tahun ke atas lah. Yang mau masuk andropause bahkan 50 tahun ke atas. Sekarang 30 tahun pun sudah ada yang terganggu. Karena apa? Karena gaya hidupnya. 30 kan lagi kenceng-kencengnya tuh. Kenceng-kencengnya kan. Tapi sekarang karena apa? Merokok mereka lebih muda. Ketika mereka masih merokoknya pada usia SD SMP. Mereka juga minum. Mereka juga begadang. Kemudian itu sebuah kumulatif akhirnya 30 tahun pun sudah mengalami gangguan. Jadi konsumsi makanan dengan nah, makanya kita bikin ini ProLQ ini adalah untuk membantu mereka itu, khususnya mereka-mereka yang memang staminanya sudah mulai menurun. Jadi tidak menunggu mereka sampai tua juga gitu loh. Jadi ProLQ yang laki-laki, wish yang untuk wanita. Wanita tuh Menoherb. Ada gambar Dokter Boykenya versi muda nih. Versi muda. Nah, ini Menoherb namanya. Menoherb untuk yang pre-menopause, menopause dan pasca menopause. Kalau yang ini kan untuk laki-laki. Tapi kan kadang-kadang aku pengen yang instan. Nah, kita kasih yang Alkiglat. Ini beda isinya, ada beet, ada vitamin C, ada ginseng. Tapi dibentuknya dalam bentuk serbuk. Jadi bisa ditaruh di dompet, bisa taruh di mana-mana, tinggal digunting.
Langsung kira-kira 1-2 jam misalnya kita mau pulang nih, pengen memuaskan pasangan kita, ya tinggal pakai ProLQ Glek aja. Dan itu semua juga sama, sudah ada BPOM-nya, halal yang penting ya kan, dan juga sudah ada penelitiannya. Oh, Gitu. ini untuk pertempuran langsung Pertempuran guys. langsung. Ini untuk jangka panjang. Ini jangka panjang, macam-macam. Waduh, nanti tolong kotaknya di sini. Sip lah. Waduh, teman-teman Tapi nih. Mas Ari bawa lah ProLQ ini. Waktu itu juga saya umroh atau apa, bawa. Itu Ya, kita minuman kesehatan lah ya gitu ya. Kesehatan. Bukan kita berpikir ke arah memang itu kan yang dipilih itu untuk staminanya lebih ke arah itu kan. Kayak purwocengnya, kayak jahe merahnya, kayak ginsengnya. Tapi sebenarnya kayak makanya juga. Tapi sebenarnya tuh tubuh kita juga tetap bugar. Otomatis kan orang yang bugar, seksnya juga pasti bagus. Iya, saya soalnya gini, pernah suplemen buat olahraga, suplemen buat nge-gym gitu. Ya. Ternyata untuk memproduksi testosteron gitu, maksudnya biar udah olahraganya lebih itu katanya ada. Karena testosteron juga jadi dia bisa membuat otot-otot menjadi lebih baik. Ya. Sama ini juga begitu. Dan lebih bagus lagi ini pada beberapa kasus sih mereka merasa, Dok, kenapa ya saya kalau sudah mengkonsumsi ini kok ukuran saya bertambah? Benar, karena yang apa? benar dong. Tunggu dulu. Karena ini komentar pasien, karena apa? Karena aliran darah ke situnya jadi lebih baik. Selama ini kan tertutup oleh yang namanya lemak-lemak, oleh aterosklerosis kan, oleh karena lemak-lemak itu kan pembuluh darahnya menjadi sempit, aliran darahnya kurang lancar, jadi kelihatan Mr. P-nya kecil. Tapi karena dibuka oleh ini sih kelihatannya besar. Itu pengakuan begitu banyak. Saya bilang, emang ProLQ untuk memperbesar? Bukan, tapi untuk memperbaiki sirkulasi darah pada Mr. P. Kalau sirkulasi darahnya lancar, akibatnya itunya menjadi besar. Dan itu dibuktikan. Satu itu, karena testosteronnya juga baik, makanya perutnya juga menjadi lebih kempes, gitu loh. Untuk teman-teman yang tertarik langsung nih ada linknya di description ya. Langsung aja di situ diklik aja. Mana yang butuhnya yang mana gitu. Dan kalau pergi juga kan misalnya pergi sama haji atau apa sama istri sama apa, kita kan tahu bukannya kita daerah di situ kotor atau apa, kita juga harus membawa pencuci. Ya ini kan pencuci terbuat dari herbal, membersihkan daerah-daerah intim. Apalagi kita lagi berangkat untuk bersuci dan sebagainya kan harus bersih. Nah ini kita juga kita juga ada yang namanya wis majakani, ini terbuat dari majakani. Ini pohon majakani ini terbuatnya seperti sirih tapi biasanya dari Iran. Kita dapat pohonnya, bagus sekali untuk mengesatkan, menghilangkan keputihan. Apalagi kalau capek ya pada waktu misalnya kecapean lagi dalam keadaan tur atau dalam keadaan ibadah, ini bisa dibantu. Jadi saya selalu menganjurkan yang mereka bawa dong yang kayak gini biar kamu dalam keadaan bersih, sehingga kita juga merasa ibadah itu juga menjadi lebih clean gitu. Gitu. Emang kalau bersih suami pasti lebih happy. Bersih itu kan sebagian daripada iman. Iya, sudah gitu pasti sih itu. Ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke vasektomi nih guys ya. Dia udah jelasin ini semua bahwa nggak ada hubungannya pakai vasektomi kemudian ini efek-efeknya berkurang nggak ya? Nggak ada. Misalnya sudah vasektomi pengen punya anak lagi, dibuka masih bisa? Bisa disambung lagi. Zaman dulu saya 30-40%, tapi sekarang dengan teknologi baru itu bisa sampai 50-60% kembalinya. Tapi ingat ya, orang yang mau vasektomi harus berunding dulu dengan pasangannya bahwa dia tidak akan menambah anak, dan dia mengatakan bahwa aku sayang sama istriku, oleh karena itu mending aku yang ikut KB karena kamu sudah menjalankan peran kewanitaan segitu banyak. Sekali lagi harus dirundingkan, ya harus dirundingkan. Karena ada beberapa juga wanita yang kadang-kadang merasa nanti kalau di vasektomi dia nggak ada jejaknya dong. Kalau dia main-main dengan, kan ada rasa cemburu seperti itu. Sekali lagi, ya kita kan tujuannya melakukan tindakan keluarga berencana itu kan untuk keharmonisan, keharmonisan rumah tangga. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh. Yang penting bagaimana kamu tidak hamil sehingga konsentrasi membesarkan anak supaya tidak stunting, supaya mereka dapat pendidikan yang cukup. Oleh karena itu 2 atau 3 anak cukup. Gitu. Oh gitu ya, kalau misalnya kebanyakan ini gendong ini kaki juga gendong kaki. Ya. Kemudian juga kan sama aja kayak kue, kalau kita anaknya banyak dibagi-baginya kan sedikit. Termasuk kasih sayang. Jadi bukan hanya masalah makanan fisik.
gua kayak ini mau punya anak berapa aja bisa, bukan. Masalah kasih sayangnya itu juga. Perhatian kepada mereka, kasih sayang mereka juga terbagi-bagi kalau anaknya terlalu banyak. Tapi dalam dunia kedokteran vasektomi itu paling aman dilakukan umur berapa, Dok? Selalu anak sudah cukup, berapapun umurnya. Saya sudah cukup. Jadi umur 30 anak ke-8. Ya iya, sudah bisa dia melakukan vasektomi dan dia kasihan sama istrinya. Ya. Tapi sekarang, resiko istri melahirkan itu di atas 3 itu perdarahan. Di 3 atau 4 tuh rahimnya tidak bisa berkontraksi, perdarahan, infeksi atau kejang. Itu ada resikonya. Makanya lebih baik si prianya yang dilakukan. Tapi kalau misalnya kalau istrinya misalnya punya anak 8, 9, 10, dia nggak keberatan untuk itu, nggak apa-apa berarti, nggak usah vasektomi kan? Nggak keberatan, tapi sama sekali berarti tidak ada peran si laki-lakinya itu. Tidak ada tidak ada peran dalam kesehatan reproduksinya. Jadi pabrik aja gitu? Iya, jadi isinya hanya dijadikan pabrik aja. Tapi saya kira kalau kita ngelihat di negara-negara lain di mana kesetaraan gender antara pria dan wanita, pasti nggak mau gitu loh. Dan kita juga kan sekarang sudah mengarah ke sana kan, maksudnya tuh bahwa peran laki-laki dan perempuan tuh di dalam menjaga kesehatan reproduksi, dalam mendidik anak juga. Kalau zaman dulu kan semua pendidikan anak juga udah kamu aja yang bangun. Ya. Mana ada laki-lakinya bokin anak atau mandiin anak kan. Tapi sekarang kan sudah mulai mereka juga terlibat dalam pengurusan anak, pendidikan anak, supaya mereka itu juga menjadi anak-anak yang baik nantinya. Memang belakangan kayaknya peran keayahan yang itu lagi berkurang ya sekarang. Mungkin entah karena kesibukan atau gaya hidup lifestyle yang sekarang di zaman sekarang yang seperti ini gitu ya, ibaratnya di rumah juga nggak bantu istrinya main handphone doang gitu. Ini ngomong diri sendiri teman-teman ya. Gitu. Jadi ibaratnya kesian juga istri di rumah ngurusin anak-anak semuanya lagi. Sekarang nggak boleh lagi, sebenarnya harus dua-duanya. Karena anak itu kan anak berdua, bukan anak sendiri. Iya kan? Oleh karena itu, dan kita lihat ya kepincangan pendidikan. Kalau seorang anak, katakan anak laki-laki terlalu dekat dengan ibunya, dia bisa menjadi gay. Itu ada penelitian. Jadi kalau anak itu lebih sering sama ibunya aja. Jadi nggak ada profil ayah. Iya. Nanti dia akan mencari sosok ayah. Makanya pendidikan di dalam pendidikan anak sekarang laki-laki dan perempuan harus sama-sama. Gitu loh. Itu ada penelitiannya yang disebut ada Oedipus kompleks, macam-macam lah. Karena yang dilihat profil leadernya tuh hanya mamanya aja. Dia butuh figur yang lain, dia cari akhirnya figur yang lain. I see. Ya karena ibunya juga wanita, yang dilihat adalah kalau ketertarikan sama pria, anaknya tahunya tertarik. Gitu. Akhirnya mirip-mirip mengidentifikasi seperti kepada wanita kepada ibunya kan, sehingga dia butuh figur laki-laki. Makanya mereka itu akhirnya nanti mencari sugar daddy atau katakan ayah yang keayahan seperti itu. I see. Jadi tetap di mana-mana mau pendidikan apapun juga ya, peran ayah dan ibu itu harus sama-sama memberikan pendidikan seks, memberikan pengertian, itu harus ada. Nah, makanya peran ayah ini sekarang harus ditingkatkan lagi. Ya, berarti salah satunya juga adalah dengan memberitahu ke anaknya, papa loh yang sekarang ikut KB, bukan mama. Mama kan udah capek melahirkan. Apa yang diikat seperti itu. Nunjukin peran ayah. Peran ayah kepada di dalam keluarga. Ada nggak advice nih, Dok? Jadi ibaratnya ini kan berarti kalau kita melihat bagaimana keluarga di Indonesia atau mungkin banyak keluarga yang kemudian menikah taunya punya anak aja, atau juga mungkin ketika punya anak juga tanggung jawab untuk mendidiknya mereka belum paham gitu. Terus kemudian tumbuhnya jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu. Sebelum nikah apa sih dulu yang mereka harus persiapkan gitu? Jadi bukan nikah tuh cuma bukan bisa hubungan seks legal doang gitu. Kan kita ada yang namanya pendidikan pranikah. Ya, itu sudah bagus kok saya lihat di dalam di KUA dan sebagainya. Tapi kan tidak menyentuh masalah-masalah yang masih dianggap tabu, yang seperti masalah hubungan suami istri. Itu nggak disegel? Saya tahu banget. Apa dong yang ya mungkin hanya persyaratan secara secara formal saja. Misalnya harus disuntik dulu tetanus, bahwa hubungan suami istri itu harus saling menyayangi begitu-begitu. Tapi kan hal-hal yang inti, posisi variasi seks kan nggak diajarin. Kemudian juga rencana-rencana
rencana kedepannya seperti apa pilihan-pilihan KB kalau kamu sudah punya cukup anak itu juga nggak dibahas biasanya gitu loh. Jadi masih ini dong terlalu permukaan dong. Ya kita nggak bisa sebut itu juga ya karena mereka kan mungkin secara apanya ya pengetahuan mereka juga terbatas pada hal tersebut dan mungkin juga di dalam memberikan pendidikan pranikah tersebut lebih kepada aspek-aspek agama, kemudian lebih pada aspek-aspek ekonomi, ya kan, sehingga untuk aspek-aspek kesehatannya menurut saya sih masih rada kurang. Masih kurang ya. Kadang-kadang juga visi misi berkeluarganya juga masih belum banyak taunya, pokoknya punya anak seperti udah. rencana mau punya anak berapa, kemudian apakah kamu kalau mau punya anak sekian, kamu tahu nggak bahwa anak itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi, kamu harus mau menabung, kamu tua juga jangan sampai membebankan kepada anak yang sekarang generasi sandwich. Anak-anak sekarang tuh lebih banyak menanggung orang tuanya, udah keluarganya sendiri ditanggung, keluarga orang tuanya juga ditanggung. Artinya karena orang tuanya tidak mempersiapkan diri sebagai pensiun. Makanya sebenarnya pada pendidikan pranikah kalau menurut pendapat saya, selain pendidikan agama, budi pekerti, tapi juga dimasukkan pendidikan keuangan dan pendidikan untuk seks. Itu perlu. Itu perlu. Kalau mau jadi keluarga yang dikatakan sakinah mawadah warahmah ya artinya. Karena banyak sekali ya dari data pun kita yang orang-orang di Indonesia yang mempersiapkan pensiun itu hanya 20% saja. 20%. 80%-nya menggantungkan diri kepada anak. Sementara anak juga dia mesti ngurus lagi. Dia juga punya keluarga nanti. Punya keluarga. Akhirnya itu yang disebut dengan generasi sandwich. Ya, nah kasihan juga kan. Jadi seakan-akan orang itu punya anak sekarang itu adalah untuk investasi. Ketika dia tua diurusin sama anak. Sebenarnya nggak boleh begitu konsepnya. Setiap orang tua harus bertanggung jawab juga pada dirinya sendiri. Ketika dia tua dia bisa membiayai dirinya sendiri dengan apa? Dengan cara menabung. Makanya saya katakan bahwa pendidikan itu selain pendidikan agama budi pekerti yang namanya pendidikan formal, tapi juga masukkan ke dalamnya adalah pendidikan keuangan, finansial, ya, dan pendidikan seks. Itu harus kalau dia mau menjalani kehidupan yang baik gitu loh. Sudah ada mindset. Karena sekarang kan kebanyakan orang anak-anak muda juga nggak usah punya rumah, nggak usah punya apa-apa, ngapain? Banyak loh sekarang, ya. Atau mereka juga merasakan bahwa hidup ini dinikmatin sajalah, dihabis-habiskan uangnya kan. Nggak benar seperti itu. Itu banyak memberi, mohon maaf ya, misalnya paslon merek, flexing gitu loh. Padahal dia harus sampai mencicil, nggak ada uang bersisa hanya untuk menjaga penampilan, kan juga banyak hal seperti itu. Nah ini kan harus dibenerin. Iya benar juga. Jadi banyak yang mungkin berumah tangga. Nah itu tadi berumah tangga itu ya asal punya anak, asal ini tanpa suatu tujuan. Apa sih tujuan kita berumah tangga itu? Apa sih tujuan? Karena kan yang namanya berumah tangga itu sebenarnya adalah kita memasuki satu universitas kehidupan. Ya tidak pernah lulusnya kalau salah satu orang dipanggil oleh meninggal, yang Maha Kuasa. Karena kan harus match terus dan itu di sana terjadi kekecewaan, kegagalan, kesedihan, tapi kesenangan juga. Nah inilah yang sebenarnya yang namanya universitas kehidupan. Uniknya nih itu adalah sebuah cobaan yang bisa terjadi untuk sebuah keluarga di masa yang akan datang kalau tanpa perhitungan. Yes. Ini yang lurus padahal. Bisa di tengah jalan ada selingkuh segala macam gitu. Yang lurus aja belum tentu selamat. Iya. Apalagi yang nakal kan gitu ya. Makanya sebelum pranikah itu harus udah jelas. Kadang-kadang saya katakan gimana mau punya anak berapa, kemudian kita mesti siap tabungan berapa untuk kita dan untuk sekolah anak-anak kita. Jadi anak gak usah banyak-banyak deh, anak sedikit tapi berkualitas ketimbang anak bererot tapi nggak berkualitas kan. Kita kan ngomong seperti itu kan, gitu loh. Tapi itu kan biasanya hanya pada keluarga-keluarga yang tanda kutip berpendidikan ya. Nah sementara yang lain sih ya KB kagak ngerti, terserah ini mau hamil mau enggak, rezeki mana nanti dikasih kan. Banyak yang berpikir seperti itu. Padahal kan namanya hidup itu kan mesti berpengetahuan, ada konsep gitu loh. Makanya itu pentingnya yang namanya konsultasi pranikah itu masuk agama, masuk pendidikan budi pekerti, masuk pendidikan finansial, masuk pendidikan seks. Pendidikan seks itu seperti misalnya
apa sih upaya-upaya untuk mencegah perselingkuhan? Bagaimana sih kita menjadi suatu keluarga yang takwa gitu loh. Suatu keluarga yang bisa saling membantu. Nah, itu kan harus dijelaskan. Karena kan ketika orang masuk ke dalam satu ke KUA itu kan mereka mendengarkan pasti berdua kan. Nah, dijelaskan di situ apa sih konsep-konsep perkawinan yang samara itu seperti apa sih? Nah, itu kan mesti dijelaskan. Tapi di dalam samara itu juga mesti dimasukkan pendidikan seks dan sebagainya. Kalau terjadi perselingkuhan, apa sih yang mesti dilakukan supaya terhindar dari masalah perselingkuhan? Apa sih yang mesti dilakukan oleh suami maupun oleh istri? Iya, kadang-kadang mereka tuh nggak tahu setelah ini apa gitu ya. Yang penting gue kawin, yang penting gue ikuti di mata teman-teman gue fine aja. Gue nggak jadi perawan tua, gue nggak jadi bujang tua. Tapi mereka nggak tahu apa itu tujuan perkawinan. Padahal dia akan hidup dengan orang yang belum dia kenal sebelumnya kan. Sebelumnya. Seumur itu. Dari istilahnya tuh asam di gunung, garam di laut, ketemunya dalam kuali. Artinya dia dari mana, ketemu dalam satu rumah tangga. Iya, kalau dia nggak tahu mau ngapain, bisa ribut itu. Iya. Dan makanya mengapa sekarang banyak sekali perkawinan yang hanya seumur jagung istilahnya. Hanya beberapa tahun kemudian harus bercerai. Waduh, soalnya standar yang dipakai sekarang nih standar TikTok sebenarnya, Dok. Jadi ibaratnya kayak standar drakor lah. Seolah-olah ketika udah punya pasangan yang cute gitu, kemudian hubungannya romantis, menikah, wah udah menang, udah winning. Padahal itu baru start. Itu sebenarnya kan baru mulai gitu, tapi kesannya kayak wah. Di dalamnya itu kan banyak sekali problem yang ini, problem dengan mertua, problem dengan orang tuanya sendiri, dengan dianya sendiri. Dia udah selesai belum dengan dirinya sendiri? Ya kadang-kadang dia dirinya sendiri aja belum selesai. Ngatur dirinya sendiri, menyadarkan dirinya sendiri belum. Tapi dia udah nikah dengan orang lain, ngatur orang lainnya nggak bisa lah. Wah, apalagi namanya kita berumah tangga, punya anak gitu ya. Tadinya dia dilayani di rumah, harus ngelayani suami, ngelayani anak. Ini sebuah challenge yang berbeda lagi. Iya, betul. Nah, kita tadi udah mendapatkan penjelasan mengenai alat kontrasepsi ya, yang saya juga baru tahu detail ya bentuknya seperti itu. Saya mengilu-ngilu sedap juga sih ya. Tapi ternyata sebenarnya nggak apa-apa. Kemudian juga ada alat untuk menunda penuaan secara hubungan, ada juga dijabarin di depan kita, ada di description. Dan juga sekarang ini statement dokter mengenai vasektomi dari KDM kalau gitu. Menurut dokter tipe yang pro atau kontra? Kalau saya sih tipe yang pro, karena kalau saya mencoba menyusuri cara berpikirnya Kang Deddy Mulyadi KDM itu, dia ingin berpikir bahwa Anda kan dapat bantuan sosial, ya. Pakailah bantuan sosial itu bukan untuk menambah anak, tapi untuk meningkatkan kualitas anak, pendidikan anak, makanan anak yang bergizi, sehingga masyarakatnya yang di bawah KDM pasti masyarakat Jawa Barat ya, masyarakat Jawa Barat itu menjadi maju, menjadi sejahtera. Itu kan tujuannya dibalik. Mungkin cara menyampaikannya saja dia to the point ya, tapi di latar belakangnya itu ada tujuan-tujuan yang baik, tujuan-tujuan yang mulia. Buat apa sih anak sampai bererot banyak-banyak tapi tidak berkualitas? Mending anak itu 2-3 tetapi mereka itu mempunyai kualitas pendidikan dan kesehatan fisik, mental yang baik. Gitu. Itulah yang akan kita tuju pada nanti generasi emas. Generasi emas itu tinggal 20 tahun lagi loh. Udah mencapai berapa persen? Nah, kalau menurut saya sih baru hal-hal yang mendasar. Tapi tentang kualitas generasi emas itu sendiri, cara pola berpikir mereka, cara mereka nanti itu menghadapi tantangan hidup, menurut saya masih banyak ke PR-PR yang mesti diselesaikan. Bagaimana mau jadi generasi emas kalau orang sekarang cuma mainnya gadget melulu? Handphone melulu, kecanduan handphone, kecanduan pornografi, kecanduan bagaimana gitu loh. Brain rot ya. Nah, itulah. Nah, sebagai penutup juga nih Dok, ada nasihat nggak untuk pasangan yang pasangannya atau dirinya baru memahami bahwa dia udah masuk ke dalam era disfungsi seksual, gitu. Entah pria dan wanita ya. Jadi kalau Anda sudah merasa mengalami gangguan ini fasenya nih, fasenya kan sebelumnya tuh misalnya ya, kok biasanya saya pagi-pagi bangun kok enggak, itu kan udah kasih tanda, itu barometer ya, ada barometer satu. Atau kok
dari awal kok saya ini kok nggak melihat hal-hal yang merangsang, kok saya nggak terangsang. Dua. Atau misalnya kok saya tengah-tengah lagi main tiba-tiba ngedrop, itu kan sudah kasih tanda-tanda. Jangan dibiarkan dulu sampai bertahun-tahun. Ah malu lah, nanti aja lah, siapa tahu saya coba aja deh makan darah ular kobra atau empedu ular kobra atau saya makan apa. Itu kan udah nggak bener gitu loh. Sama dengan si wanita juga. Ketika dia, kok saya sama suami saya kok nggak tertarik lagi ya, kok sekarang melakukan hubungan suami istri kok terasa sakit, mungkin ada masuk ke usia menopause ya, kok sekarang saya nggak berhasrat lagi ya. Kenapa? Nah, itu semua tanda-tanda yang seperti itu segera diselesaikan ke dokter, ya. Kalau Anda mau coba dulu, saya mau coba dulu ProLQ atau saya mau coba Menohope atau saya mau coba boleh-boleh saja. Tapi kalau itu pun tidak menolong, segera ke dokter. Jangan dibiarkan akhirnya dua-duanya merasa guilty feeling. Akhirnya kali sama istri saya nggak bisa, coba saya mau coba sama yang lain. Nah itu yang berbahaya. Memang itu bisa jadi soalnya jalan keluarnya ke sana. Salahnya jalan keluarnya ke sana. Demikian juga yang perempuan, gitulah, biarin aja, nggak apa-apa, kita udah tua ini. Padahal dia ingat bahwa laki-laki itu nggak pernah ada yang tua, tetap saja membutuhkan seks sampai usia berapapun juga. Walaupun udah sehingga ketika istrinya menolak, dia juga melakukan hubungan seks dengan orang lain, tidak merasa bersalah. Nah, gue ditolak melulu sama bini gue, ngapain gue mesti masa mesti nahan-nahan terus. Nah, akhirnya kan jadi seperti itu. Jadi artinya laki-laki dan perempuan kedua-duanya kalau memang mengalami disfungsi seksual, segera hubungi ahlinya, terapi. Selamatkan perkawinan. Ingat, seks dan penampilan itu mencapai 35% daripada penyebab perceraian dan perselingkuhan. Wih, guys ya, banyak yang bilang ngomongin seks itu tabu ya. Wah, malu nggak usah diomongin. Tapi ternyata kalau nggak diomongin tiba-tiba udah keterlanjuran jauh. Betul. 35%. Itu hasil penelitian di klinik Pak Sutri. Di klinik saya. Yang curhat sama dokter udah banyak? Banyak banget yang masalah itu. Makanya akhirnya produksi ini karena banyak kali. Ini untuk membantu ya kan, karena banyak yang malu mungkin ketemu sama dokter. Ya udah kita bikinin ProLQ. Ya udah pasien-pasien untuk yang premenopause, menopause itu saya bikinin Menohope gitu loh. Ya udah untuk yang instannya saya bikin LQ Glek hanya untuk membantu. Tapi kan kalau kasus-kasusnya sudah hormonnya turun, gangguan psikologi, gangguan yang butuh tindakan-tindakan yang lebih, ya ke dokter lah gitu loh. Sebelum terlalu jauh terlalu jauh. Waduh, terima kasih nih dok, membuka banyak wawasan untuk saya pribadi, dan jangan kapok untuk kita undang lagi. Kalau ada isu semacam ini boleh saya undang lagi. Boleh, tentu saja boleh. Bawa ProLQ-nya besok yang banyak. Boleh. Dan tentunya selamat menunaikan ibadah haji ya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Amin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih dok doanya. Dan teman-teman semua, waduh, menarik ya pembicaraan kita mengenai isu vasektomi ini. Jadi pilihan ada di tangan teman-teman semuanya. Ingin seperti apa berkeluarganya, ya, terkonsep, terencana, atau bagaimanapun kita kembalikan kepada teman-teman semuanya. Kolom komen kita sediakan untuk berdiskusi. Jikapun teman-teman ingin berdiskusi lebih dalam dengan Dr. Boyke, bisa langsung add Instagram ya, boleh ya? Add Instagram, tapi di komen dia, kan jangan, nggak usah di DM. Karena saya pengen orang tuh membaca juga sehingga bisa belajar juga. Kalau mau ketemu ke klinik Pak Sutri aja di Tebet gitu juga ada untuk discuss mengenai masalah-masalah seksual. Kita juga ada YouTube kan, Kacamata DR Boyke. Kalau Instagramnya @drboyke Dianugraha, silahkan. Ya, jadi jadi Dr. Boyke udah biasa ngobrolin hal-hal yang rahasia. Rahasia, biasa. Seperti itu. Jika terasa menarik, silakan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.